Halo majikan, gimana? Udah pada puas pulang kampungnya iya? Atau sekarang masih di kampung halaman? Atau lagi on the way balik nih ke perantauan? Atau lagi emang dari lebaran kemarin kagak kemana-mana? Coba dong, ceritain kalian nih pada lebaran kemarin pada mudik kemana gitu lo, tulis di kolom komen ya. Karena hari ini kita akan membacakan cerita masih mengenai pulang kampung. Karena kan vibes-vibesnya ini masih momen liburan begitu, tapi bukan tentang lebaran. Jadi cerita ini dikirim dari teman kita namanya Nisa, tentang sebuah pengalamannya mengikuti ada nih ritual yang merupakan memang salah satu tradisi di kampung halamannya, namanya mantan tebu. Kejadiannya udah cukup lama di tahun 2017, atau berarti berapa tuh? 8 tahun yang lalu. Namun sebelum kita ceritain ke kejadiannya nih, kita ceritain dulu lah background dari si Nisa. Dia tuh lahir dan besar di daerah Jawa Tengah, namun spesifik daerahnya memang tidak kita sebutkan ya karena berkaitan dengan ceritanya. Nah, bapaknya itu adalah merupakan orang yang cukup terpandang di sana karena dia adalah petinggi di salah satu pabrik gula yang ada di kampung halaman itu. Bisa dibilang keluarganya merupakan salah satu keluarga yang paling kaya lah, wong sugih gitu dibilangnya ya. Namun sewaktu ibunya ini lagi mengandung Nisa, jadi Nisa ini masih di dalam perut, ibunya itu semacam melanggar pantangan karena dia ikut ke dalam ritual pengantin tebu atau manten tebu tadi dibilangnya. Itu tuh katanya adalah semacam tradisi budaya yang dilakukan untuk menandai dimulainya musim giling tebu. Dengan cara dua batang tebu yang dianggap paling bagus akan diarak layaknya sepasang pengantin. Tradisi ini sebenarnya merupakan wujud rasa syukur tuh atas hasil panen tebu yang melimpah, dengan harapan agar nantinya pada saat proses penggilingan tebu untuk dijadikan gula pasir itu berjalan lancar. Jadi sebenarnya prosesnya memang cukup sederhana, di mana nih ada dua batang tebu yang dipilih. Yang satu dianggap sebagai pengantin pria dan yang satu lagi dianggap sebagai pengantin wanita pada ini tebu. Lalu batang-batang tebu itu akan dihias layaknya manusia. Jadi kalau kebayangnya ini macam kayak jelangkung gitu loh, penampakannya tebu dijadikan boneka menyerupai manusia. Nah, habis itu kedua tebu itu tuh diarak ke sekitar pabrik gula yang diikuti nanti sama warga, karyawan pabrik lah, banyak orang lah pada nontonin gitu kan, memeriahkan. Dimana di part ini ibunya Nisa itu ikutan karena statusnya dia adalah seorang istri dari petinggi pabrik. Nah, setelah itu dilakukanlah proses temu manten antara dua batang tebu ini. Kan ceritanya manten pria sama wanita tuh dipertemukan, disertai ada doa-doa gitu ya agar musim giling ini berjalan dengan baik. Setelahnya ya udah, kedua tebu tadi itu dimasukkan ke dalam mesin penggiling yang mana itu adalah menandai dimulainya proses penggilingan dan produksi gula. Yang ibarat kata pas kita dengarnya ya, itu kan terlihatnya jadi abis dikawinin terus dibunuh dimasukin ke mesin penggilingnya. Cuma itu memang sudah menjadi tradisi turun-temurun dari dulu, katanya begitu. Nah, ibunya Nisa nih posisinya lagi hamil besar 8 bulan. Awalnya udah diingetin sama orang tua yang ada di sana. Maksudnya penduduk yang udah sepuh-sepuh gitulah, yang pada tahu gitu, bilangin kalau hamil jangan ikutan proses ritual manten tebu, pamali. Ya orang tua zaman dulu kan apa-apa dibilang pamali mulu begitu ya. Tapi ibu dan bapaknya Nisa nih nggak percaya dengan hal-hal seperti itu, jadinya nggak nanggepin. Ditambah tadi statusnya bapak kan bisa dibilang di atas nih, membuat orang-orang mungkin segan nih untuk melarangnya. Jadi udah dibilangin sekali nih nggak dengerin, ya udah nggak ada yang berani negur lagi atau bahkan sampai protes. Yang mana akhirnya ibu tetap ikut tuh namanya ritual manten tebu tadi. Nah, pas proses terakhir dua tebu tuh dimasukkan ke dalam mesin penggiling, tiba-tiba ibu merasakan sakit di perutnya, ternyata air ketubannya pecah. Lah, orang pada kaget. Karena kan ini sebenarnya belum waktunya melahirkan. Cuma ya dari situ ibu langsung dibawa ke dukun anak yang ada di sana. Di mana Nisa berhasil nih untuk dilahirkan dengan selamat, tapi ibunya tidak selamat. Yang mana hal-hal tersebut langsung dikait-kaitkan sama warga kalau kematian ibu tadi itu perkara pamali yang dilanggar. Entah benar atau memang kebetulan aja, karena namanya takdir kan memang selalu ada yang namanya kehidupan dan kematian. Tapi yang jadi masalah di sini adalah si bapak nih seperti marah kepada Nisa yang masih orok oe gitu, nggak tahu apa-apa, karena dianggap Nisa ini sebagai penyebab ibu meninggal. Ditambah secara kebetulan lagi nih, bersama dengan hal itu, proses penggilingan tebu di pabrik ini menghadapi masalah besar di mana alat penggilingnya itu banyak yang tiba-tiba rusak. Alhasil Nisa ini dianggap sebagai anak pembawa sia yang lahir ke dunia tuh. Sampai-sampai yang membesarkan Nisa ini adalah neneknya. Karena bapaknya nggak mau ngurus, warga juga kayak semacam mengucilkan si Nisa. Karena kejadian buruk tuh seperti terus-terusan kejadian. Dimana waktu umurnya Nisa 7 tahun, neneknya nih meninggal ketimpa pohon tumbang saat lagi ada hujan badai. Ya waktu itu di rumah cuma ada dia sama nenek doang. Sementara kan si bapak soalnya di pabrik terus ya. Nah ceritanya waktu itu si nenek nih lagi mau masukin ayam-ayam peliharaannya tuh di belakang rumah ke kandang. Nah di sana tuh ada pohon nangka besar yang tumbang karena badai. Si nenek tertimpa pohon itu. Long story short ini, agar ada yang bisa merawat Nisa, karena selain ya sibuk nih bapaknya dan ogah-ogahan juga buat merawatnya, akhirnya si bapak ini menikah lagi. Dia bisa aja nih ke alasannya biar ada yang ngerawat anaknya ya. Hire aja tuh babysitter atau mbok-mbok yang bisa ngebantu ngerawat begitu kan. Ada-ada aja kelakuan bapaknya ya.
Nah, tapi ternyata ibu tirinya Nisa ini semacam kayak ibu-ibu di sinetron. Kayak ibu tirinya Cinderella, majikan. Abisnya sama aja kagak sayang sama Nisa. Si ibu tirinya itu orang desa sana juga. Lah kan tahu berarti cerita-cerita warga menganggap Nisa ini tuh anak sial. Jadi ibu tirinya itu mau nikah sama bapaknya hanya karena aja. Lah bapaknya kan wong sugi. Apalagi setelah ibu tirinya ini hamil dan punya anak sendiri sama bapak, ya udah. Nisa beneran kagak dianggap sama sekali, jadi upik api itu. Dan semakin dia dewasa, anak-anak dari ibu tirinya itu juga pada dewasa ya. Pokoknya ibu tirinya itu punya 4 anak gengs dari bapak ya. Yang pertama tuh anaknya cowok, cewek-cewek, terus yang terakhir cowok ada 4. Yang makin kegusul lah itu si Nisa. Apalagi memang kelihatan banget kalau yang akan jadi penerus bapak di pabrik itu adalah adik tirinya Nisa tuh yang cowok pertama. Nisa mah udah kagak ada harapan, kagak kebagian apa-apa. Malah dulu Van kata si Nisa tuh, zaman-zaman dia tuh bener-bener ngerasa sedih ya. Merasa sangat dibeda-bedakan. Bahkan kayak nggak dianggap di rumah itu. Terus dia nggak bisa curhat sama siapa-siapa. Dia sampai suka ketiduran di samping makam neneknya yang bersebelahan dengan makam ibunya. Jadi memang karena bapaknya ini orang berada ya, makam ibu sama neneknya itu tuh bagus. Yang kayak dibuatin pakai keramik tersendiri tuh. Terus ada atapnya ya, dikasih atap-atapan begitu. Yang mana kalau Nisa lagi sedih nih, dia suka ke sana kayak curhat aja ngomong sendirian di samping makam neneknya sampai ketiduran. Ntar bangun-bangun udah malam aja. Kalau ditanya emang nggak takut? Entah kenapa memang pada waktu itu Nisa nggak ngerasa takut sama sekali. Karena segalanya yang dia takutkan mah udah kejadian. Dia udah nggak punya ibu, neneknya yang sayang sama dia juga udah nggak ada. Tinggal sama bapaknya tapi bapaknya nggak menginginkannya. Ibu tirinya jahat, jadi apalagi yang harus dia takutkan. Malahan dia tuh pengen banget ketemu sama ibu dan neneknya yang udah jadi hantu, istilahnya nggak apa-apalah. Nisa sampai berpikiran begitu waktu dulu. Dia kan emang nggak pernah ketemu sama ibunya ya, karena kan semenjak lahir ibunya nggak ada. Jadi nggak apa-apalah ketemu dalam wujud hantu biar bisa curhat, karena dia yakin pasti ibunya sayang sama dia. Ataupun neneknya lah. Cuma ya Nisa yang udah sampai ketiduran begitu ya di makam, sampai udah gelap segala macem, nggak pernah ngeliat apa-apa sih. Makanya dia nggak takut. Long short story lagi, sewaktu Nisa kira besar, dia pergi deh tuh dari rumah untuk merantau bekerja. Karena dia memang nggak mau bekerja di pabrik gula kelolaan bapaknya itu ya. Habis tujuannya kan memang mau hidup sendiri, udah muak dia di rumah dengan segala perlakuan orang-orang di sana. Sampai akhirnya Nisa ini bisa struggle hidup sendiri di wilayah lain yang sebenarnya nggak jauh-jauh banget, kira-kira menempuh jarak 1,5 jam sampai 2 jam lah, dimana si Nisa ini akhirnya tinggal di daerah Jogja. Selama hidup di Jogja, Nisa ini benar-benar merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa bayang-bayang background masa lalunya yang selalu dihakimi sama warga desanya yang dianggap anak membawa sial. Nah, sampai akhirnya kita masuk ke tahun 2017, di mana Nisa ini sudah berpacaran dengan laki-laki asal Jogja bernama Ahmad. Dan mereka sudah pacarannya setahun lebih, jadi dari 2016. Menurut Nisa, Ahmad ini adalah orang yang tepat. Laki-laki yang sangat berbeda dengan laki-laki kebanyakan karena orangnya sangat santun dan nggak neko-neko, nggak kurang ajar. Selama pacaran nih, Ahmad sangat menjaga Nisa, maksudnya mereka pacaran sehat, kagak aneh-aneh, gengs. Kalau ditanya, ngapain aja emang udah pacaran masa setahun kagak ngapa-ngapain? Jawabannya bener kagak ngapa-ngapain, cuma pegangan tangan aja paling. Kan tadi udah dibilang, Ahmad kagak kurang ajar, nggak kayak lulu pada. Makanya Nisa nih akhirnya yakin untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Karena buat apa nunda-nunda lama-lama kalau sudah bertemu orang yang dirasa memang tepat. Namun yang menjadi persoalan adalah kalau nikah itu kan harus ada wali nikahnya. Dimana di sini si Nisa sebagai perempuan ya masih mempunyai seorang bapak tuh yang masih hidup bapaknya. Nah berarti kan si bapaknya itu yang harus menjadi wali nikahnya. Habisnya siapa lagi Nisa udah nggak punya siapa-siapa, misalkan mau gantiin bapaknya begitu? Maka dari itulah di bulan Mei 2017, setelah hampir lebih dari 7 tahun si Nisa kagak pernah pulang kampung, akhirnya dia balik ke sana untuk meminta bapaknya menjadi wali nikahnya. Tentunya didampingi sama Ahmad ya, yang bertujuan sekaligus untuk minta izin ngelamar lah, istilahnya formalitas. Mereka kesananya tuh pergi naik mobil bapaknya Ahmad dipinjemin. Yang ternyata waktu mereka kesana itu keadaan desa nih bertepatan sedang panen tebu. Semua sih terlihat baik-baik saja nih semenjak Nisa meninggalkan desa itu sampai akhirnya Nisa balik, nggak ada yang berubah. Bahagia aja warganya. Rumah-rumah di sana pun terlihat banyak yang udah bagus-bagus juga. Ya karena kan bisa dibilang dulu nih rumahnya Nisa nih yang paling bagus di sana. Katanya kalau dulu rumah yang bagus itu di desanya tuh definisi bagus ya, itu tuh terbuat dari bata dan di keramik semua, apa tembok-temboknya di keramik begitu maksudnya. Sementara kalau rumah-rumah lainnya masih banyak tuh yang dari bambu, tapi banyak juga yang udah dibata tapi hanya sekedar dibata aja. Boro-boro di semen atau dicat. Enggak, ya udah dari bata aja gitu, masih kelihatan bata-batanya. Yang kalau sekarang mah kita mungkin nyebutnya industrial ya, modelan tembok bata expose begitu. Kalau dulu mah kata Nisa disebutnya itu mah rumah rakyat. Ya sekarang kita seneng ya model-model bata begitu sampai dijual. Kan kita dulu yang masih di kamar kan wallpapernya wallpaper motif bata ya, warna putih. Ingat nggak kalian?
Dan namanya juga rakyat. Paling murah itu wallpaper begitu habisnya ya. Ya pokoknya Nisa di desanya sana tuh kagak ada niatan lama-lama, geng. Cuma buat tadi formalitas aja. Si Ahmad ngelamar ke bapaknya dan si Nisa ini meminta bapaknya menjadi wali nikah. Habis itu udah balik. Nggak ada niatan buat nginep, tektok aja udah. Habis kalau mau nginep juga nginep di mana? Di rumahnya itu kan masih ada ibu tirinya yang macam emak antagonis di sinetron. Ya pas sampai desa tuh si Nisa ketemu sama Bisma yang merupakan adik tirinya cowok yang pertama itu. Bisma cerita ternyata bapak udah nggak kerja di pabrik karena diteruskan sama dia. Ya tapi kan itu memang sudah ekspektasinya si Nisa, bener kan berarti? Cuma yang bikin Nisa kaget nih, ternyata si Bisma nih udah nikah, gengs, baru banget tuh, baru 5 bulan. Dan udah nggak tinggal di rumah bapak. Ya masih di situ-situ aja sih rumahnya satu wilayah. Namun maksudnya Nisa kok dia nggak dikabarin. Berarti kan bener emang segitu nggak dianggapnya nih dia nih. Ya waktu Nisa dengar sebenarnya kayak ya tetep ya nggak bohong, merasa sedih. Cuma ya udahlah, niatan dia kan tadi kayak di awal aja. Kesana minta restu, minta jadi wali nikah, pulang. Habisnya bener aja pas sampai rumah nih, ibu tirinya ngeliat Nisa tahu-tahu datang gitu, kaget. Kenapa kamu tahu-tahu datang? Mau minjem uang apa bagaimana? Ya nggak ada welcomingnya sama sekali, malah suujon. Cuma kalau bapak ternyata cukup mengejutkan responnya, nanyain kabar, nanyain juga kenapa kamu nggak pernah telepon, kenapa kemarin nggak datang pas Bisma kemarin nikah. Nisa bingung kan, dia udah mau ngomong nih kayak maksudnya, lah nggak dia ngasih tahu aku juga si Bisma nikah. Tapi si ibu tirinya kayak langsung gantiin topik pembicaraan, kayak ngebelokin gitu, langsung nanya-nanyain ini siapa, ini pasangan kamu, ke Ahmad maksudnya ya gitu, kamu mau menikah. Di situ Nisa langsung kayak suuzon, kayaknya memang si ibu tirinya nih yang sengaja nggak ngasih tahu dia kalau anaknya si Bisma tuh mau nikah. Habisnya kayak kebaca banget, tau-tau ngalihin pembicaraan langsung melenceng begitu loh, ganti topik. Cuma ya Nisa nggak mau berdebat juga karena kan dia udah hatam lah sama kelakuan ibu tirinya ini. Ntar kalau nyari ribut istilahnya ya takutnya bapaknya ikut marah dan malah gagal nih usaha kesana mau jadiin wali nikah. Intinya niatan si Nisa nih stick to the plan aja gitu, jangan sampai gagal nih rencananya hari ini datang ke sana. Ya udah akhirnya Ahmad tuh yang bilang kalau tujuan mereka ke sini mau ngelamar Nisa dan meminta bapak untuk jadi wali nikahnya. Ya rencananya mereka nih mau mengadakan pernikahannya itu di bulan Desember. Dan yang bikin Nisa kaget, bapak langsung mengiyakan dan mengucapkan selamat. Dia juga sampai mau pergi ke Jogja loh nyamperin karena kan rencananya memang akan diadakannya di Jogja nanti. Ya udah di situ si Nisa lega dong. Karena kan yang dia takutkan di awal tuh bapaknya kagak mau. Kalau kagak mau kudu piye dia. Nggak ada wali pengganti lagi. Cuma pas Nisa sama Ahmad nih mau balik pulang ke Jogja, bapak kaget kayak, loh kok langsung balik? Gak nginep dulu? Yang mana bapak malah menyuruh mereka untuk nginep dulu karena lusa nih ada acara mantan tebu. Yang pada saat itu ternyata proses ritual mantan tebu di sana udah semacam upgrade atau remodeling istilahnya kali ya. Dimana bukan lagi menggunakan 2 tebu sebagai mantennya, tapi menggunakan orang beneran yang didananya jadi manten sambil membawa 2 tebu pilihan. Katanya sih hal tersebut sudah dilakukan kurang lebih 4 tahun terakhir tuh. Jadi waktu Nisa pergi dari desa itu ya emang belum pakai cara seperti itu. Nisa kan udah nggak pulangnya 7 tahun. Nah kriteria yang dipilih sebagai manten tebu itu harus yang masih perawan. Dan kalau memang merupakan pasangan yang mau menikah itu jauh lebih baik lagi. Dimana dari 4 tahun belakangan itu, si Sari ini ternyata yang selalu menjadi mantan perempuannya dan laki-lakinya adalah pemuda desa sana. Dan harusnya di tahun 2017 itu ya Sari lagi tuh karena kan dia masih lajang, yang masih perawan desa. Tapi berhubung kebetulan Nisa sama Ahmad nih kesana kan pada tahun itu yang merupakan ini pasangan memang mau menikah dan pas ditanya Nisa kan memang masih perawan ya. Dia sama Ahmad kan kagak pernah ngapa-ngapain, tadi udah diceritain makannya. Jadilah itu benar-benar merupakan kriteria yang tepat banget. Pokoknya akhirnya mereka disuruh nginep dulu, kagak boleh pulang. Dimana Nisa sama Ahmad harus menjadi manten tebu tahun ini. Yang mana nanti kalau misalkan proses penggilingan tebunya lancar, menghasilkan gula-gula yang bagus berkualitas, pasti nama bapaknya juga yang harum. Karena kan Nisa anak bapaknya gimana pun. Sampai akhirnya si Nisa ini disuruh tidur di kamar bekas Bisma. Kan Bisma udah nggak tinggal di rumah itu ya. Sementara kalau Ahmad tidurnya ya di rumahnya si Bisma. Dan si bapak juga sampai nyuruh adik-adik tirinya si Nisa tuh yang cewek-cewek, ada namanya Sari sama Yola, buat minjemin baju-bajunya ke Nisa. Karena kan mereka kagak bawa baju. Lah, ternyata cuma TikTok. Dan Ahmad minjemnya ke Bisma. Sampai bapaknya nyuruh-nyuruh begitu coba. Nisa sampai bingung. Kenapa tahu-tahu jadi bapaknya perhatian ke Nisa begitu? Ya karena Nisa dari dulu nggak pernah digituin sama bapaknya, nggak pernah diperhatiin ya. Dari kecil selalu dikatain anak pembawa sial. Dan sekarang bapaknya malah mau kayak mengharumkan namanya Nisa nih. Biar kayak ntar kalau panennya berjalan lancar segala macam jadi bagus gitu namanya ya. Ya Nisa nggak berani buat nolak. Takutnya bapaknya nanti malah tersinggung dan marah. Dan jujur di situ pun juga Nisa merasa sedikit tersentuh lah soalnya mendapatkan perhatian dari bapaknya itu. Tipe-tipe anak yang haus kasih sayang orang tua dari dulu. Jadinya siang itu juga si Nisa sama Ahmad mau ke pasar buat beli pakaian dalam. Ya kan nggak mungkin walaupun minjem pakaian terus pakaian dalamnya juga minjem begitu. Nah mendengar Nisa sama Ahmad mau ke pasar,
adik tirinya Nisa yang paling kecil tuh yang cowok namanya Zaki minta ikut. Ya pengen main-main aja kali ngikut ke pasar. Awalnya ibu tirinya tuh kagak ngebolehin si Zaki, tapi Zakinya ngerengek. Dan akhirnya si Sari tuh yang disuruh sekalian ikut buat jagain si Zaki. Nggak percaya kali si ibu tirinya sama Nisa. Tapi si Sari nolak dengan ketus gitu dan ngoper lagi nyuruh adiknya tuh yang namanya Yola buat yang ikut. Ya udah jadinya yang pergi tuh si Zaki sama Yola ke pasar bareng Nisa sama Ahmad. Dan di hari itu setelah beli ini itu ke pasar gitu kan, berinteraksi dengan Yola sama Zaki, terus si Ahmad nginep juga di rumah Bisma. Nah akhirnya si Ahmad ini dia berkesimpulan kalau ternyata adik-adik tirinya Nisa yang cukup baik itu malah yang cowok-cowok alias si Bisma sama Zaki. Definisi cukup baik di sini adalah nggak kelihatan kalau mereka ini nggak suka sama Nisa alias biasa aja. Bisma dan istrinya tuh yang namanya Gendis itu malah ramah banget dan senang hati menjamu Ahmad tuh di rumahnya. Bener-bener kayak jamu tamu gitu. Ke Nisa pun ya 11-12 sikap mereka berdua sama. Sedangkan kalau si Zaki tuh itu juga ramah-ramah aja. Malah beberapa kali Zaki yang ngajak ngobrol Nisa nanya-nanya tentang kota Jogja tuh gimana karena dia belum pernah ke sana. Beda halnya dengan yang cewek-cewek nih, Sari sama Yola. Kalau Sari mah kagak usah ditanya. Dari awal ngeliat Nisa datang aja kan tatapannya juga jutek banget gitu, ngomongnya ketus. Apalagi pas tahu posisi mantan tebu yang biasa dia jalan itu digantiin sama Nisa kan, dan bapaknya nyuruh minjemin baju tuh, yang nolak ke nganter ke pasar aja juga jawabnya kan ketus banget. Yola pun nggak jauh beda, cuma mungkin karena si Yola ini umurnya beda jauh dengan Nisa, jadi masih ada kayak sungkan-sungkannya alias lebih ke diem aja gitu. Cuma ya kelihatan kalau dari tatapannya gitu bete kagak suka. Nah hal itu Ahmad utarakan ke Nisa. Dan menurut Nisa, yang benar 100! Jadi ternyata orang baru kayak si Ahmad aja tuh, yang kan Ahmad juga berusaha melakukan pendekatan ya ke semuanya ya, kayak ngobrol ke satu-satu gitu kan. Yang namanya calon besan, itu bisa langsung tahu mana-mana orang yang emang kagak suka sama Nisa. Ya tadi, semua cewek-cewek, termasuk ibu tirinya juga. Dan memang dari dulu begitu kalau kata si Nisa. Mungkin karena sama-sama perempuan, jadi kali ya ada insting merasa saingan atau gimana. Beda dengan Bisma yang sewaktu Nisa masih tinggal di sana ya, itu termasuk yang slow aja sama Nisa. Malah nganggap kayak kakak sendiri. Karena kan Nisa sempat tuh ngerawat Bisma dari kecil. Sampai besoknya si Ahmad sama Nisa ini di briefing untuk latihan jadi mantan tebu. Yang sebenarnya mah gampang aja. Prosesnya kan diarak tuh sama warga dengan baju pengantin gitu sambil membawa tebu. Dan terakhir masukin tebu tuh ke alat penggiling. Udah, selebihnya mah ketua adat di sana yang memimpin doa tuh segala macem. Pokoknya Ama sama Nisa tinggal ngikutin arahan doang. Setelah seharian latihan tuh, sorenya Nisa sendirian tuh pergi ke kuburan ibunya dan neneknya yang masih terlihat sama dan kelihatan dirawat soalnya bersih. Nisa seneng banget tuh, kangen abis kan udah 7 tahun nggak balik-balik, nggak mampir ziarah loh. Sampai Nisa sempat nangis-nangis minta maaf dan seperti dulu sampai ketiduran di situ. Bangun-bangun udah sore, ya Nisa langsung pulang. Sampai pas hari-hari tual proses mantan tebu tuh, prosesnya seperti yang kemarin udah latihan. Tapi Ahmad kelihatan tegang gitu, pucat mukanya. Kayak dia nervous kali ya, banyak yang ngeliatin tuh, soalnya kan semua orang pada ngumpul. Kalau kemarin pas latihan kagak ada nonton. Cuma sampai akhirnya berjalan lancar ya. Sampai pokoknya mereka masukin tebu tuh ke alat penggiling. Jadi mereka memang sengaja dipilih, bukan mau dijadiin tumbal ya. Kalau ada cerita-cerita mantan tebu yang katanya buat tumbal, mantannya dimasukin ke mesin giling ya, kagak begitu. Yang dimasukin mah tetap tebunya, bukan mantan. Kalau dimasukin mantennya masuk berita dong mati. Itu pabrik jadi kata ada pembunuhan. Udah nih pokoknya semua berjalan lancar. Dan niatnya besok siang Nisa pulang tuh ke Jogja. Nah pas malamnya nih dari jendela kamar si Nisa bengong-bengong aja tuh ngeliatin keluar. Jendelanya kan dia buka karena angin malam itu juga dingin sejuk. Nisa lagi mikirin aja tuh tentang kenangan-kenangannya dulu yang ada di rumah itu dan lingkungan di sekelilingnya. Udah 7 tahun kagak pulang. Tiba-tiba ada suara ayam berkokok. Malam-malam setengah jam 12, bukan pagi-pagi loh ini. Nisa jadi keingetan tuh sama neneknya yang terakhir kali pas badai itu kan mau nyelamatin ayam-ayam yang pada berkokok tuh di belakang, mau masukin ke kandang. Nah awalnya itu suara ayam terdengar jelas banget, kenceng gitu kayak deket, tapi dicari-cari kok nggak ada gitu, ayamnya nggak ketemu. Sampai lama-lama suaranya kayak semakin menjauh dan semakin pelan. Oh udah pergi kali tuh ayamnya emang ya. Tapi tiba-tiba di kejauhan ini saya ngeliat kayak ada sesuatu yang duduk di atas pohon. Kayak hah? Siapa itu di atas pohon? Kayak ada perempuan dengan pakaian seperti dia tadi siang tuh, pakai pakaian mantan tebu, duduk itu di atas pohon. Lah itu orang apa bukan? Apa itu setan? Cuman Nisa nggak begitu takut. Malah dipikirnya nih, kalau itu setan kok begitu penampakannya, beneran kayak orang duduk aja begitu, nggak seram. Malah makin penasaran sama dia, diliatin terus. Masih ragu-ragu sih Nisa nih antara orang atau bukan, tapi ngapain juga jam setengah 12 malam nangkring di atas pohon begitulah. Setan kali ya. Sampai tahu-tahu sosok itu dari awalnya duduk, berdiri, dan nari-nari di dahan pohon itu. Dan merasa itu aneh banget ya, kayaknya itu udah fix hantu deh. Cuma ya, itu Nisa nggak begitu takut. Cuman ya maksudnya kalau itu hantu, ya kagak usah diliatin terus kali ya. Akhirnya si Nisa nutup jendelanya. Baru ditutup tuh, tahu-tahu tuk, ada ngetok jendela kamarnya itu dari luar. Kamarnya si Nisa mah di lantai 1, rumahnya cuma 1 lantai. Nisa kan kaget ah.
siapa? Sementara di luar terdengar lagi tuh suara ayam berkokok, tapi jauh. Pas dia buka kordennya nih, jadi belum dibuka jendelanya, kita jadi merinding. Dilihat tuh di luar nggak ada siapa-siapa, tapi di kaca jendelanya itu ada bercak tangan yang kayak nempel gitu guys. Nah di situ sini saya baru tuh merasa merinding, dan dia langsung refleks tuh bilang kayak, maaf saya nggak ganggu, udah jangan ganggu juga ya. Dia langsung ke kasur berusaha tidur, merem aja udah. Tapi besoknya nih, pagi-pagi tuh, tahu-tahu warga dihebohkan dengan berita para pekerja pabrik yang tahu-tahu pada kesurupan massal. Terus mesin giling di pabrik itu juga pada rusak, dan tiba-tiba banyak hama perusak tebu yang orang-orang sana tuh bilangnya tuh penggerek, jadi kayak ulat putih-putih kecil gitulah. Ditambah lagi nih semalam nih, banyak juga yang mendengar suara ayam berkokok tuh tengah malam yang dipercaya ternyata itu adalah menandakan adanya petaka. Wah, pokoknya warga geger. Dan langsung pada mikir, apa ada yang salah kemarin waktu proses manten tebu? Tapi kan semua berjalan lancar kok. Cuma memang manten tebunya kan ganti nih. Yang sebelumnya kan dari 4 tahun yang lalu, dari awal mulai dipakai manten orang beneran, si Sar itu yang selalu jadi manten. Nah tahun itu, Nisa. Warga lama nih, orang-orang dulu tuh langsung mengkait-kaitkan background Nisa yang memang dibilang nih dari waktu dia lahir dibilang apa sih, anak penyebab sial, anak sial gitu, penyebab masalah gitu kan. Karena waktu itu sempat juga kan pabrik gulanya bermasalah tuh, mesinnya pada mati dan panen tebunya pada gagal, terserang hama juga tuh zaman dulu. Nah jangan-jangan sih Nisa ini masih memang anak pembawa sial yang seharusnya dia nggak jadi mantan tebu, harusnya tetap Sari, bukan si Nisa. Pokoknya mendadak si Nisa ini menjadi bulan-bulanan warga yang pada nyalahin dia. Ya Nisa panik lah digituin, dan seperti muncul trauma yang timbul lagi tuh, sampai Nisa langsung meminta Ahmad untuk segera pergi pulang dari sana. Cuma langsung dicegah sama para warga. Alasannya Nisa ini harus bertanggung jawab dulu untuk hal yang terjadi di sana. Dimana ritual mantan tebu itu akan diulangi lagi, tapi sebelumnya ada ritual dimana Nisa ini katanya harus dipukul-pukul pakai tebu gitulah untuk mengeluarkan bala buruk. Jadi pokoknya si Nisa ini harus nunggu dulu sampai ritual mantan tebu lanjutan tuh diadakan. Karena ya warga desa tuh menuduh si Nisa sebagai bala yang datang ke desa mereka, jadinya dia nggak boleh pergi gitu aja dengan meninggalkan bala yang ada. Harus dilakukan ritual dulu untuk mengembalikan bala tersebut kepada Nisa, dan baru deh bawa tuh bala dari desa ini bersama dengan dirinya. Sampai-sampai biar Nisa nggak kabur nih, dia dikunciin di dalam kamarnya. Yang kamar bekas Bisma yang memang dia tempati dari kemarin. Dan di situ si bapak nih nggak berbuat apa-apa dan tampak bingung soalnya. Di satu sisi karena si bapak juga disalahkan sama banyak warga, karena kan dia yang merekomendasikan si Nisa untuk menjadi manten tahun itu. Lagi-lagi Nisa kayak tertrigger sama kejadian dulu yang pernah kayak dulu nih dikunciin sama ibu tirinya gitu kan, terus gedor-gedor minta tolong ke bapaknya tapi nggak ditolongin. Namun yang kali ini nih dikunciinnya sama warga, dan lagi-lagi bapaknya juga nggak berbuat apa-apa karena mungkin takut ya sama amarah warga tadi. Ya Nisa mau kabur lewat jendela juga nggak bisa kan Nisa. Kan udah nggak puasa. Males deh. Maaf ya majikan ya, kita lupa udah nggak bulan Ramadan nih, udah pada balik. Selain orang-orang udah balik dari kampung halamannya, yang itu juga udah balik. Kita lanjutin lagi ya. Sini kagak bisa kabur juga lewat jendela karena kan tadi ada tralisnya. Dia pokoknya nggak tuh kan. Fokus. Nisa pokoknya ketakutan sama kayak kita. Dia nggak ngerti kenapa tahu-tahu situasi mendadak jadi begini. Dia mikir tuh harusnya dia pulang di hari dia datang kan sesuai rencana. Dari awal kan maunya begitu, cuma TikTok doang. Apa jangan-jangan dia memang dijebak sama bapaknya sendiri? Tapi untuk apa? Kenapa? Pokoknya Nisa baru bingung dan ketakutan. Mau diapakan dirinya saat ritual nanti? Karena dia sempat dengar kalau warga tuh bilang digebuk pakai tebu. Lah, batang tebu kan keras ya. Digebuk sakit itu. Jadi Nisa mikirnya dia bakal disiksa. Soalnya nih ada cerita dulu waktu si Nisa kecil, ada warga desa sana yang dianggap semacam kayak gila karena kesurupan apa gimana sampai dipasung. Ya dulu kan kalau orang punya gangguan mental begitu dikait-kaitkannya dengan kesurupan mistis segala macam ya. Suatu hari nggak tahu gimana ceritanya, dia tuh bisa lepas dari pasungannya dan ngejar salah satu anak di desa tersebut, lari-lari tuh sampai masuk ke ladang tebu, dan anak itu kepatok ular yang ada di dalam ladang tebu tersebut. Cuma yang disalahin tetap si warga yang dianggap gila ini, sampai dia dipasung lagi dan dipukulin pakai tebu di hadapan banyak warga pada nontonin. Nah Nisa yang waktu kecil ngeliat begitu takut lah, langsung trauma. Dia kan akan diperlakukan seperti itu juga, bener digebukin gitu loh, kayak orang dihajar sampai berdarah-darah. Cuma ya memang kasusnya beda ya. Yang waktu itu maksudnya nih orangnya nggak ada hubungannya sama panen tebu, tapi denger digebuk tebu gitu maksudnya. Si Nisa pikirannya ke kejadian itu. Lagi nangis-nangis ketakutan di dalam kamar, tiba-tiba Nisa nih mencium adanya aroma sirih yang khas banget. Gak berhenti berdiri semua. Dari tadi nggak berhenti-berhenti suaranya. Gak suka nih kita kalau udah begini nih. Kemarin kita Ramadan tuh
tentram, aman gitu ya. Gak ada kedistrak itu, lancar aja ngomong enak. Emang bener-bener ya bulan Ramadan selalu kita rindukan. Pokoknya tadi lagi nangis-nangis ketakutan di dalam kamar. Tiba-tiba sini Sani mencium adanya aroma sirih yang khas banget yang udah lama gak pernah dia cium semenjak kecil. Yaitu aroma sang nenek yang selalu ngiri semasa hidupnya. Ya Nisa hanya bisa nangis dan merasa rindu sama neneknya itu. Karena dari dulu hanya neneknya lah yang benar-benar perhatian dan sayang sama dia. Ya habis ya pada saat kejadian itu, nggak ada yang seperti benar-benar sayang sama dia gitu loh. Seharian nih nggak ada yang masuk ke kamarnya walau hanya sekedar buat ngasih makan ataupun minum. Jadi Nisa nih seharian kagak makan kagak minum macam puasa. Dia benar-benar ngerasa sendirian, pokoknya nggak ada orang yang peduli atau mau nolongin dia. Cuma seharian itu pula wangi aroma sirih dari nenek nih nggak hilang-hilang. Yang hal itu membuat Nisa ini sedikit agak tenang dan menganggap neneknya tuh lagi nemenin dia. Sampai tengah malam nih, kayak sekarang dari tadi kita deg-degan kan ada begitu-begitu tuh. Tengah malam kita syuting jam 11:30 kan, nyari penyakitnya emang. Tapi nanggung udah ceritanya nih makin seru nih. Tahu-tahu si Nisa nih terdengar ada suara orang yang nggak buka kunci pintu apa tuh? Bukan pintu ya pintu kan. Ntar kita mau geser ini dulu. Nah, biar nggak kelihatan ke sebelah sana. Udah biar begini aja nggak apa-apa majikan ya, biar pandangan kita nggak sebelah sana gitu nggak kelihatan. Dengar tuh ada suara orang buka pintu gitu. Nisa diam aja kan di atas kasur tuh ngeliat ke arah pintunya. Matanya udah sembab tuh seharian nangis, tapi air matanya udah kering mau udah habis. Seharian nangis mulu. Dan ternyata yang bukain pintu itu Bisma. Dia kayak diem-diem gitu kan masuk ke dalam kamar, bisik-bisik ke Nisa untuk ikut keluar ayo keluar. Nisa bingung maksudnya apa, kenapa? Kita pengen keluar nih jadinya. Bisma bilang kalau Nisa ini sebaiknya cepat pergi dari sini karena dia takut diapa-apain sama warga. Soalnya kan Bisma nih ikut sama rapat warga ya Bisma ini yang kerja di pabrik juga. Dia jadinya mengetahui ini rencana warga kalau ternyata besok Nisa ini akan dipaksa menjalankan ritual pukul tebu yang mana Nisa bakal dipukulin pakai tebu. Ya mungkin takut kalau Nisa ini bakal kenapa-napa ya, macam dicambuk di depan umum gitu kan, tapi pakai tebu sakit. Jadi lebih baik udah Nisa pergi aja dah. Bisma bilang juga si Ahmad udah nunggu tuh siap-siap di rumahnya si Bisma. Nanti kalian naik mobil dari rumahnya Bisma pokoknya. Untungnya dari pagi tadi kan sebenarnya si Nisa ini memang udah siap-siap mau pulang tuh sebenarnya. Jadi barang-barangnya dia udah diberesin, tinggal bawa aja. Dia sama Bisma diam-diam tuh ngendap keluar kamar. Dan pas mau menuju pintu depan nih, tahu-tahu dari belakang nih ada suara. Kowe arep ngendi? Dan pas mereka nengok, ternyata itu si Sari. Bisma langsung bilang kan kayak, sudah, kamu masuk kamarmu sana. Tapi si Sari menjawab dengan nada marah. Kowe ora iso tindak. Dan terlihat kalau itu sepertinya bukan Sari. Maksudnya dari gerak-geriknya tuh kayak si Sari kayak orang kesurupan. Habis itu kayak nyerocos pakai bahasa Jawa ambil marah-marah. Nah, keributan itu membuat satu rumah terbangun. Ibu tiri yang ngeliat si Nisa bawa tas tuh langsung heboh kayak mau kemana kamu? Tapi pas dia ngeliat keadaannya Sari tuh anaknya tuh lebih panik lagi si ibu tiri. Bisma bilang ke semuanya tuh untuk membiarkan si Nisa ini pergi karena ini semua ini bukan salahnya Nisa kok. Tapi si ibu tirinya ini makin histeris ngeliat si Sari yang geratakin giginya gitu kayak makin menjadi-jadi nggak terkendali. Bisma langsung bilang ke Nisa untuk udah kamu pergi duluan aja ke rumahku gitu kan. Ada Ahmad di sana udah nunggu. Ya udah Nisa keluar tuh meninggalkan semuanya. Sementara seluruh keluarga di dalam rumah tuh mengurus Sari yang lagi kesurupan. Nisa lari nih, tapi dia tetap siaga kalau ada warga nih yang lagi berjaga gitu kan, ngeliat dia mau kabur, ntar ketangkep. Sampai bener aja dari jauh nih dia ngeliat kayak ada orang-orang yang di bawah senter. Dia langsung ngumpet tuh di balik sebuah pohon besar. Ternyata bener itu tuh adalah orang yang lagi ngeronda. Dan sepertinya mereka mau menuju ke rumah bapak. Dan di sisi lain terdengar nih ada suara lagi tuh ayam berkokok dari kejauhan. Nah, orang-orang ronda itu pas ngelewatin pohon tempat si Nisa lagi sembunyi, pada bilang kalau kayaknya petaka di desa ini tuh belum hilang karena suara ayam itu masih kedengeran. Sampai-sampai perlahan-lahan nih, ada sesuatu yang nyentuh ke atas kepalanya si Nisa. Ternyata itu adalah selendang yang jatuh sampai ke depan mukanya. Pas Nisa nengok ke atas, ada kepala wanita yang terbalik tuh di atas pohon tempat dia lagi sembunyi. Nisa gemeteran ngelihatnya, tapi di sisi lain, masih ada sisi kemarahan di dalam dirinya atas semua kejadian ini. Karena dia merasa nggak salah, tapi diperlakukan seperti orang salah. Kalau saat itu dirinya teriak ataupun lari, bisa-bisa dia ditangkap sama orang-orang yang lagi ngeronda itu. Jadi di situ si Nisa diem aja masih di posisi yang sama, tatapan nih sama sosok yang ada di atasnya itu, kebalik itu palanya, jadi kakinya di atas, kakinya di dahan. Dalam hatinya si Nisa nih ngomong nih, saya di sini tidak ada maksud buruk ataupun jahat. Saya tidak juga berhak diperlakukan seperti ini. Saya berlindung atas nama Allah dan pergilah kau makhluk-makhluk yang mempunyai niatan jahat kepadaku. Tuh, pergilah kau makhluk-makhluk yang mempunyai niatan jahat kepadaku. Nggak apa-apa. Tapi jangan jahat-jahat dong. Stres kita. Lanjut lagi ya majikannya. Pokoknya setelah si Nisa ngomong begitu tuh, sosok tersebut langsung naik lagi tuh terlihat ke atas pohon dan duduk di dahannya sambil ngeliatin Nisa aja. Beda sama yang di sebelah tuh kagak pergi-pergi nih. Makanya kita makan ke sini.
Udah gemes aja kita nih. Untung ada beginian nih. Buat kita kagak panik-panikan banget begitu nih. Rosa Blackpink juga pakai begini katanya nih, kayak slime-slimean begini tuh buat menahan amarah dan stres begitu. Nanti link pembeliannya kita taruh di bawah ya. Tutup aja Shopee spill. Biarinlah biar gak ketakut. Pokoknya sosok itu tuh langsung nggak ganggu. Jadi balik lagi tuh duduk di atas pohon. Nah, Nisa langsung ngeliatin posisi orang-orang yang ronda itu makin jauh tuh. Dan Nisa nih pelan-pelan diam-diam pergi dari pohon itu menuju rumah Bisma. Dan dia nggak nengok lagi ke belakang tuh apakah sosok itu masih ada di pohon apa nggak. Bodo amat. Sampai di rumah Bisma nih, Ahmad sama istrinya Bisma yang namanya Gendis itu udah nungguin. Nisa bilang ke Gendis kalau Bisma nih masih ada di rumah bapak tuh ngurusin si Sarian tiba-tiba kesurupan. Ahmad sama Gendis kaget dong kan. Loh kok bisa, gimana ceritanya? Ya Nisa juga nggak tahu tiba-tiba Sarian nongol udah kesurupan. Ahmad bilang kan, apa kita bantuin dulu aja yuk ke rumah bapak yuk. Ya Gendis langsung bilang jangan, karena pergi aja nih selagi ada kesempatan. Kok mau balik lagi sana? Nisa juga bilang begitu karena kan tadi dia ngeliat nih ada orang-orang yang ronda tuh patroli yang pada perginya ke rumah si bapak. Jadi mendingan kita nih langsung cabut sekarang nih mumpung orang-orang ronda itu lagi berkesana. Tapi si Ahmad malah jadi kayak ragu-ragu. Mereka kan pergi nih mau pakai mobil nih. Apakah bakal mencolok banget gitu loh kalau pakai mobil kan terang ada suaranya segala macem. Emang nggak ada orang yang bakal ngeliat gitu. Tunggu agak malaman dulu kali ya. Lagi berdebat begitu tuh kayak lama banget sih ini Ahmad nih ngambil actionnya gitu. Tahu-tahu ada yang masuk tuh ke rumah. Ternyata itu si Bisma yang langsung pada bilang, loh kok masih di sini? Udah cepetan pergi itu. Warga makin ramai tuh kebangun gara-gara si Sari tuh. Nggak ada waktu lagi udah. Gregetan ya. Tapi si Ahmad nanya lagi ke Bisma kayak, tapi nggak apa-apa nanti kalian nih kalau kita pergi begini nih takutnya kan kenapa-napa disalahin begitu kan karena si Nisa pergi. Entah kenapa di situ si Nisa ngerasa tersinggung loh, kok Ahmad kagak belain dia maksudnya. Ya semua ini kan juga bukan atas kemauannya si Nisa. Niatannya si Nisa datang ke situ kan cuma buat minta bapak jadi wali nikah. Kita jadi ikut emosi nih jadinya nih. Kalau nggak pergi sekarang, besok pagi kita digebukin tebu. Untuk pertama kalinya si Nisa marah besar tuh ke Ahmad tuh yang sebelum-sebelumnya nggak pernah dia sampai bentak-bentak begitu. Ya mungkin kan karena situasinya dari pagi tuh udah tegang intens gitu ya sampai akhirnya si Nisa bisa kabur gitu kan ke rumah Bisma dan harusnya cabut nih, tapi si Ahmad malah kayak maju mundur takut-takutan begitu jadi laki. Bisma langsung nenangin mereka dengan bilang udah semua ini tuh karena kesalahan saya dan istri saya, dimana ternyata istrinya Gendis itu lagi hamil. Jadi udah seminggu sebelumnya memang si Gendis ini tuh telat datang bulan gengs, tapi dikira siklusnya memang lagi kacau aja. Sampai kemarin tuh hari ritual manten tebu dilakukan, si Gendis ikut karena kan Bisma ini petinggi pabrik, gantiin si bapak. Tapi memang hari itu dia sebenarnya merasa mual. Nah malamnya muntah-muntah dan merasa ini kayaknya ada yang salah deh. Terus dia ngecek lah tuh pakai tespek. Nah ternyata hamil. Yang mana kan orang hamil pantang ikut hadir dalam ritual manten tebu. Jadi ini balik lagi ke kasus bapak ibunya dulu tuh yang terulang lagi gitu. Tapi ini nggak sengaja kalau si Bisma sama istrinya ya kan nggak tahu, baru tahu malamnya ternyata hamil. Makanya si Bisma bilang ini semua bukan salahnya Nisa. Dia nggak mau kalau Nisa nih diadili sama warga. Cuma dia juga masih bingung harus gimana. Jadi mikirnya ya udahlah, mending Nisa sama Ahmad pergi dulu aja dari desa ini dan meminta untuk merahasiakan kehamilannya Gadis dulu. Urusan nanti bagaimana pikiran ntar lah. Pokoknya jangan sampai ada korban digebukin tebu aja dulu lah. Si Bisma sama Gendis kagak mau. Ya udah akhirnya dari situ Nisa sama Ahmad pergi naik mobil nih. Baru beberapa meter jalan gitu kan pas lewatin daerah perkebunan tebu. Ya tau-tau mobilnya mogok. Pas dilihat indikator bensinnya nyala gitu loh. Kok bensinnya tau-tau bisa habis. Mereka melihat ke belakang tuh terlihat kayak ada senter-senter gitu. Mungkin kayak ada warga yang ngeh gitu kan. Mulai nyusulin mereka. Ya akhirnya mereka berdua turun dari mobil dan lari tuh masuk ke kebun tebu. Mereka ngumpet di sana. Di tengah kesunyian nih, karena mereka berdua kan berusaha nggak menimbulkan suara apapun tuh gitu kan yang bisa membuat ketahuan sama warga. Terdengar ada suara-suara langkah kaki tuh yang mungkin dari warga yang lagi nyariin mereka. Sambil bisik-bisik nih Ahmad bilang ke Nisa nih kalau kita harusnya kan nggak usah takut, kita bilang aja kalau semua ini tuh gara-gara si Gendis hamil, dia ikut ritual manten tebu yang harusnya nggak boleh. Jadi ini semua bukan salah kita. Jujur Nisa sih nggak bisa mikir di situ ya. Dia udah ketakutan, tapi hati kecilnya nggak tega juga karena Bisma sama Gendis ini baik terhadapnya. Nggak pakai ancang-ancang, tiba-tiba si Ahmad langsung berdiri tuh keluar dari persembunyiannya kayak mau siap udah ketemu warga dan bilang semuanya. Cuman tahu-tahu si Ahmad kayak berdiri doang gitu, dia mematung. Ya Nisa pokoknya ngeliat Ahmad gitu kan berdiri di situ tapi kok nggak ngomong apa-apa dan nggak ada suara warga juga. Pas dia ngintip ternyata di depannya Ahmadnya ada sosok wanita yang tadi dilihatnya di atas pohon. Sosoknya itu beber seperti pengantin tebu dengan segala atribut dan bajunya, gengs. Nisa pun sempat terdiam tuh melihat sosok tersebut yang ekspresinya seperti marah, berbeda dengan waktu si Nisa lagi tatap-tatapan tuh di atas pohon. Dari situ si Nisa langsung berdiri dan narik Ahmad untuk lari menjauh dari sosok tersebut. Tapi malah berujung pas-pasan kepergok sama warga. Dan di situ mereka ditangkap, dibawa balik ke desa. Bisma, bapak sama yang lain tuh kaget melihat si Nisa sama Ahmad ketangkep. Dan warga bilang kalau ritual
tebu-tebunya dilaksanakan sekarang aja udahlah. Ahmad yang ketakutan langsung bilang kalau semua ini tuh karena Gendis hamil. Mendengar itu semua orang langsung pada kaget. Bisma sama Gendis langsung diem gitu kan, nunduk, mereka ketakutan. Bapak dan Ibu Tiri juga terlihat kayak lemes nggak percaya. Tahu-tahu si Sari nih ketawa-ketawa dan langsung memecah suasana. Di situ dia bilang nih kalau Ahmad adalah laki-laki yang munafik dan jahat, dan Sari adalah wanita jahat yang licik. Jadi sosok yang sedang merasuki Sari ini tuh bilang kalau Ahmad dan Sari telah bersetubuh di malam sebelum ritual manten tebu. Mereka melakukannya di dalam kebun tebu. Dan sosok itu bilang wanita ini, maksudnya nunjuk ke Sari yang lagi dirasukin ya, sengaja memancing Ahmad agar ritual manten tebu gagal. Ya soalnya kan syarat menjadi manten tebu itu kan katanya harus perawan. Nggak hanya pihak wanitanya juga, laki-lakinya pun sama. Tapi ternyata di malam itu Ahmad melakukannya dengan si Sari. Yang tujuan Sari memang sengaja agar nantinya akan ada bala datang nih, dan Nisa yang disalahkan karena dianggap sebagai pembawa sial. Karena Sari memang nggak pernah suka sama Nisa dan merasa kesal banget nih sewaktu kedudukannya sebagai mantan tebu digantikan pada saat itu. Nah, Ahmad sebagai laki-laki dipancing sama Sari, ya kepancing. Karena bener aja, menurut Bisma sama Gendis di malam sebelum ritual mantan tebu tuh, Ahmad sempat keluar rumah. Katanya bilang mau ke rumah bapak menemui Nisa. Jadi kira kan bener aja gitu kan, Bisma nggak ngecek juga. Tapi ternyata malam itu Ahmad udah janjian sama Sari untuk ke ladang tebu. Yang menyebabkan besoknya nih, ritual manten tebu tuh dianggap menyalahi aturan dengan menggunakan manten yang sudah tidak perjaka. Ditambah si Gendis yang ternyata juga sedang hamil. Jadilah bala datang ke desa. Masalahnya, sosok yang merasuki Sari ini nggak mau keluar dan memang meminta jiwa dan raganya Sari. Sosok itu namanya katanya Ki Ateng. Kita sebut lagi. Mulut emangnya. Udahlah, bismillah lah. Sedangkan sosok yang sempat dilihat Nisa itu adalah istri keempat dari si yang ini nih, kita tulis aja bernama ini, begitu ya, cakep ditulis aja begitu, bener ya. Tuh baca sendiri aja udah. Dari situ warga nih mencari cara untuk menangani kejadian ini. Sementara Nisa ya udah dilepaskan sama warga karena dia terbukti bersih alias nggak ada sangkut pautnya dengan semua ini. Malahan Nisa pun juga ikut kaget kalau ternyata semuanya ini adalah gara-gara calon suaminya si Ahmad yang kagak sebaik pikirnya si Nisa. Dan di tengah situasi itu, ibu tirinya tetap nyalahin si Nisa karena si Nisa dianggap yang membawa Ahmad ke desa tersebut. Gila ya. Merasa muak dengan semuanya, akhirnya pas pagi hari Nisa pergi meninggalkan desa itu sendirian nih perginya karena Ahmad tuh masih ditahan di sana. Nah, pas di Jogja barulah si Nisa nih mengabarkan ke orang tuanya Ahmad. Perkara bilang ya Ahmad masih ditahan di desanya, bla 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 bla. Dan nggak tahu gimana detail ceritanya, yang jelas akhirnya orang tuanya Ahmad nih jemput ke sana dan membawa Ahmad balik ke Jogja. Ya waktu itu keadaannya udah babak belur sampai si Ahmad dirawat di rumah sakit. Ya mungkin digebukin sama warga sama digebukin pakai tebu kali. Nisa sempat jenguk tuh, tapi tujuannya untuk memutuskan hubungan dan membatalkan pernikahan mereka. Gak lama kemudian Nisa nih mendengar kalau pabrik gula di desanya itu tutup karena bangkrut di akhir tahun 2017. Perkara hasil panennya itu yang diserang hama, sama mesin-mesin pabrik yang juga rusak dan bermasalah terus, jadinya merugi banyak tuh. Dan setelahnya Sari juga dikabarkan meninggal setelah sebelum-sebelumnya tuh berbulan-bulan kondisinya seperti orang yang raganya ada tapi pikirannya kemana-mana. So itu kan cerita dari Nisa tentang sebuah kejadian yang benar-benar membuatnya trauma sampai sekarang. Dan sayangnya sebelum Nisa menikah, ya cukup lama sebenarnya semenjak kejadian tersebut ya, bapaknya ini sudah berpulang terlebih dahulu karena langsung drop banget keadaannya semenjak kejadian itu. Ya kan soalnya pas Sari meninggal juga mungkin tambah drop lagi ya. Nggak tahu merasa malu atau gimana, yang jelas kan pastinya menjadi omongan warga. Pas itu jadi pikiran juga apalagi udah tua. Kesehatannya pokoknya langsung menurun semenjak itulah. Jadi sewaktu Nisa menikah nih, ya udah nggak ada wali nasab dari keluarga lagi. Dan digantikan oleh wali hakim, yaitu lembaga pernikahan yang ditunjuk secara agama dan negara. Dan sampai saat ini Nisa telah membangun keluarga dan kehidupannya dengan lembaran barunya. Beberapa kali setelahnya juga Nisa masih sering pulang ke desanya itu untuk mengunjungi makam orang tua dan neneknya, tapi cuma tektok aja. Ibu tiri dan anak-anaknya pun masih tinggal di sana. Beberapa kali juga Nisa kalau ke sana tuh ketemu sama Bisma dan Gendis yang alhamdulillah ya mereka sih kehidupannya baik-baik aja kok. Cuma ya itu pabrik gulanya udah tutup dan kabarnya sih banyak cerita-cerita horor dengan ya bisa dibilang angker kali ya. Namun Nisa nggak begitu peduli karena tujuannya dia ke sana kan tadi tuh buat nyekar ke makam aja, habis itu udah pulang. Ya terima kasih Mbak Nisa untuk ceritanya ya. Terima kasih juga Mbak Jeka udah pernah nonton lah. Buat yang belum pulang ke realita kehidupan nih, puas-puasin dulu pulang kampung ke halaman gitu lah. Buat yang lagi di perjalanan pulang juga hati-hati. Dan buat yang udah pulang nih, udah balik tuh, jangan bertingkah udah, jangan aneh-aneh, baik-baik aja, kita juga gak keganggu, repot deh ah. Kemarin kita udah tentrem-tentrem gitu. Kita kan hidup tuh harus saling berdampingan dan tidak saling mengganggu begitu loh. Salah saya apa? Ya mungkin mulutnya emang
suka ini keterusan ya, minta maaf lah kan kita udah minal aidina, lebaran nih minal aidin lagi ya, minal aidin juga majikan ya. Buat yang belum pada subscribe boleh klik tombol subscribe di bawah kalau suka cerita-cerita horor dan misteri, klik tombol like-nya juga, dan kalau mau kirim-kirim email boleh di bawah ini. Sama kalau mau ngecek-ngecek produk-produk rekomendasi Babu nih termasuk nih, enak banget. Ini satisfying banget gitu tuh, dia bisa jadi kotak lagi terus dipencet nyoy begitu enak ya nih. Boleh ada di klik di link namanya apa sih, YouTube Shopping gitu di bawah ya. Ya udahlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut cerita